Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan Words from Heaven. Dan saat ini saudara, yang saya ingin bahas bagi saudara-saudara semua secara singkat, itu tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka kita tahu bahwa kehidupan ini merupakan arena pertandingan, arena perlombaan, di mana saudara-saudara dan saya ada di dalam arena, ada di dalam lapangan itu, lapangan pertandingan. Dan di sini dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tekun artinya gak mudah menyerah. Apapun yang dihadapi tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena kita harus bertanding. Bukankah kita tahu bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang? Untuk bisa menjadi pemenang, ya saudara, kuncinya itu adalah harus ikut perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan. Gak mungkin kita gak ikut perlombaan terus kita mau jadi pemenang. Dan saudara-saudara dan saya diwajibkan untuk ikuti perlombaan yang diwajibkan ini, saudaraku. Jadi saudara, apapun yang kita hadapi, seberat apapun, tekun. Ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Masalah-masalah yang kita hadapi justru menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin saudara. Jadi saudara, tetaplah ada di dalam arena kehidupan ini. Yakin dan percaya bersama dengan Yesus di dalam arena kehidupan ini, kita pasti menang. Saya kasih contoh karena background saya dari bulu tangkis, saudara. Jadi saya tahu ketika menghadapi lawan sehebat apapun, saya harus tetap di lapangan. Ya, dan saya harus bertanding, berikhtiar, berusaha untuk bisa menang, saudara. Taktik strategi dijalankan. Ya, jadi saudara, saya membayangkan bahwa Tuhan itu adalah pelatih saya yang gak pernah tinggalkan saya. Seorang pelatih ketika atletnya tanding itu gak pernah ninggalin lapangan. Demikian juga Tuhan kita, ketika kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan itu, arenanya arena adalah kehidupan ini, Tuhan sebagai pelatih gak pernah tinggalkan saya. Jadi saudaraku, selalu sebagai pelatih itu melihat apa yang diperlukan atlet-atletnya ketika tanding. Dan lawan-lawan yang diperhadapkan oleh pelatih sebagai lawan dari atlet kita tentu gak mungkin lebih daripada yang kekuatan. Maksudnya kalaulah atlet saya ini usianya adalah usia 12 tahun, gak mungkin dong usia 12 tahun kita tandingkan dengan anak-anak yang usia 18 tahun. Itulah maksud Tuhan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Jadi Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu bahwa kita tuh bakal mampu. Tuhan tahu juga kita gak bakal mampu. Sehingga saudara, lawan yang dipersiapkan oleh Tuhan itu gak mungkin membuat kita itu kalah, saudara. Tuhan tahu kita bakal mampu. Jadi apapun yang dibutuhkan, sekali lagi, oleh atlet kita, itu Tuhan sudah sediakan. Apapun, saudara. Jadi saudara, saya belajar dari situ, ya, ketika seorang pelatih menjaga atletnya ketika tanding, dia ada di pinggir lapangan dan menyediakan apapun yang diperlukan. Apakah itu berbentuk minuman atau juga berbentuk taktik strategi. Jadi selalu dikasih arahan-arahan, saudara. Harus smash, harus defend, harus bolanya harus datar, gak boleh naik. Demikian juga di dalam arena kehidupan ini, saudara. Tuhan sudah mempersiapkan taktik strategi untuk saudara-saudara dan saya, dan semuanya tertulis di dalam Alkitab kita. Itu sebabnya jangan pernah lupa, saudara, untuk membaca dan mendengar firman. Itulah taktik strategi yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya supaya kita bisa menjadi pemenang. Dan satu hal yang paling penting lagi, tetap tekun, gak boleh menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk renungan kami pada saat ini, ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk tidak pernah menyerah, selalu mau berjuang. Bersama dengan Tuhan kami pasti menang. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai, halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan prima.
tetap bugar ya. Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam seminar daring ataupun webinar yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus tahun 2020, kerjasama saya bersama dengan GKRI Diaspora. Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang topik yang menarik, yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki untuk menghadapi online job interview. Dalam seminar daring ataupun webinar ini, saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya. Saya akan share informasi tentang bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara. Yang berikutnya, saya akan coba berbagi juga mengenai kiat-kiat untuk menghindari jebakan-jebakan wawancara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak terlalu teliti dan juga kita tidak terlalu konsentrasi, itu sebetulnya adalah jebakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri di dalam kita menghadapi online interview, yang agak berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan tatap muka langsung dengan pewawancara. Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking untuk bisa menghadapi online interview. Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung dan segera book tempatnya karena tempatnya terbatas. Sampai jumpa 22 Agustus 2020. Sukses untuk kita semua. Stay healthy, stay smart, and stay safe.